Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusita Wilujeng dari Fakultas Ilmu Olahraga jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Malang. Saya akan membahas tentang latihan fisik. Latihan fisik dalam pelaksanaannya lebih difokuskan kepada proses pembinaan kondisi fisik atlet secara keseluruhan dan merupakan salah satu faktor utama dan terpenting yang harus dipertimbangkan sebagai unsur yang diperlukan dalam proses latihan guna mencapai prestasi yang tinggi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan potensi fungsional atlet dan mengembangkan kemampuan biomotor ke derajat yang paling tinggi. Latihan kondisi fisik adalah proses memperkembangkan kemampuan aktivitas gerak jasmani dilakukan secara sistematik dan ditingkatkan secara progresif untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kebugaran jasmani agar tercapai kemampuan kerja fisik secara optimal. Kondisi fisik merupakan unsur yang penting hampir seluruh cabang olahraga. Oleh karena itu, latihan kondisi fisik perlu mendapat perhatian serius, direncanakan dengan matang dan sistematis sehingga tingkat kesegaran jasmani dan kemampuan fungsional alat-alat tubuh lebih baik. Apabila kondisi fisik baik, maka akan merasakan akan ada peningkatan dalam kemampuan sistem sirkulasi kerja jantung. Yang kedua, terjadi peningkatan dalam kekuatan, kelentukan, stamina, kecepatan, dan komponen kondisi fisik lainnya. Yang ketiga, akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi gerak ke arah yang lebih baik. 4. Waktu pemulihan akan lebih cepat. Dan yang kelima, respon gerak lebih aktif apabila dibutuhkan. Unsur penting yang terkandung dalam kondisi fisik meliputi 1. Kekuatan atau strength. Kekuatan adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Latihan yang sesuai untuk mengembangkan kekuatan ialah melalui bentuk latihan tahanan. Kontraksi otot yang terjadi pada saat melakukan tahanan atau latihan kekuatan terbagi dalam 3 kategori, yaitu kontraksi isomotorik, kontraksi isotonik, dan kontraksi isokinetik. Beberapa syarat dan prinsip penting yang harus diperhatikan dalam melaksanakan latihan weight training antara lain: weight training harus didahului oleh pemanasan yang menyeluruh. Selanjutnya, prinsip beban lebih atau overload harus diterapkan. Yang ketiga, membuat patokan atau kriteria dalam jumlah berat beban, pengulangan atau repetisi, set, dan istirahat untuk maksud latihan tertentu, seperti untuk latihan kekuatan, daya tahan, power patokan atau kriteria berbeda. Yang keempat, setiap mengangkat, mendorong atau menarik beban harus dilaksanakan dengan teknik atau cara benar dan sungguh-sungguh. Yang kelima, repetisi sedikit dengan beban maksimum akan membentuk kekuatan atau strength. Sedang repetisi banyak, kira-kira 15-20 repetisi dengan beban ringan atau sedang akan menghasilkan perkembangan daya tahan atau endurance. Kemudian repetisi sedang dengan beban sedang atau berat dalam jumlah yang sedang atau rendah diikuti dengan percepatan ketika melakukan, maka akan menghasilkan power. Selanjutnya, setiap bentuk latihan harus dilakukan dalam ruang gerak seluas-luasnya. Selanjutnya, selama latihan atau mengangkat beban, pengaturan pernapasan harus diperhatikan. Dalam
pengaturan pernapasan sebaiknya dilakukan sebagai berikut. 1. Pada waktu mengangkat beban atau bagian terberat dari mengangkat beban, lakukan pengambilan napas. Yang kedua, pada waktu beban sudah mulai diturunkan atau bagian ringan dari angkat beban, lakukan pengeluaran napas. Hati-hati, sekali-kali janganlah menahan napas ketika mengangkat atau menurunkan beban. Selanjutnya, pada akhir melakukan suatu bentuk latihan, atlet harus berada dalam keadaan lelah. Otot lokal sebaiknya dilakukan 3 kali dalam seminggu. Selanjutnya, latihan weight training sebaiknya dilakukan 3 kali dalam seminggu. Maksudnya adalah untuk memberikan kesempatan pada metabolisme otot beristirahat di antara selingan hari dalam seminggu tersebut. Selanjutnya, latihan weight training harus selalu diawasi oleh pelatih yang mengerti betul tentang weight training. Yang kedua, ada daya tahan atau endurance. Daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama. Daya tahan terbagi atas, yaitu yang pertama daya tahan otot, dan yang kedua daya tahan jantung, pernapasan, dan peredaran darah. Sekarang kelentukan atau flexibility. Kelentukan adalah kemampuan seseorang untuk dapat melakukan gerakan dengan ruang gerak seluas-luasnya dalam persendiannya. Faktor utamanya yaitu bentuk sendi, elastis, otot, dan ligamen. Ciri-ciri latihan kelentukan adalah meregang persendian, mengulur sekelompok otot. Kelentukan ini sangat diperlukan oleh setiap atlet agar mudah untuk mempelajari sebagai gerak, meningkatkan keterampilan, mengurangi resiko cedera, dan mengoptimalkan kekuatan, kecepatan, dan koordinasi. Yang keempat adalah ada keseimbangan atau balance. Keseimbangan adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan posisi tubuh baik dalam kondisi statik maupun dinamik. Dalam keseimbangan ini yang perlu diperhatikan adalah waktu refleks, waktu reaksi, dan kecepatan bergerak. Dan biasanya latihan keseimbangan dilakukan bersama dengan latihan kelincahan dan kecepatan, bahkan kelentukan. Yang kelima adalah kecepatan atau speed. Menurut Dick, pada tahun 1989, kecepatan adalah kapasitas gerak dari anggota tubuh atau bagian dari sistem pengungkit tubuh, atau kecepatan pergerakan dari seluruh tubuh yang dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Terdapat 2 tipe kecepatan, yaitu yang pertama, kecepatan reaksi adalah kapasitas awal pergerakan tubuh untuk menerima rangsangan secara tiba-tiba atau cepat. Yang kedua, kecepatan bergerak dalam kecepatan berkontraksi dari beberapa otot untuk menggerakkan anggota tubuh secara cepat. Yang keenam ada kelincahan atau agility. Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Kelincahan ini berkaitan erat antara kecepatan dan kelentukan. Tanpa unsur keduanya, baik seseorang tidak dapat bergerak dengan lincah. Selain itu, faktor keseimbangan sangat berpengaruh terhadap kemampuan kelincahan seseorang. Yang ketujuh ada power atau elastis atau fast strength. Power adalah kemampuan otot untuk menggerakkan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat. Power sangat penting untuk cabang-cabang olahraga yang memerlukan eksplosif, seperti lari sprint, nomor-nomor lempar dalam atletik, atau cabang-cabang olahraga gerakan yang didominasi oleh meloncat seperti dalam bola voli, dan juga pada bulu tangkis dan olahraga sejenisnya. Yang terakhir ada stamina.
Stamina adalah komponen fisik yang tingkatannya lebih tinggi dari daya tahan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa atlet yang memiliki stamina yang tinggi akan mampu bekerja lebih lama sebelum mencapai hutang oksigennya, dan dia juga mampu untuk pemulihan kembali secara cepat dalam keadaan semula. Salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan stamina atlet adalah melalui latihan interval. Sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.